Di radio kok cepat. Saya heran juga kok cepat sekali orang main bola kayak gitu ya. Gimana caranya pelatihan? Gimana itu? Itu yang jadi pertanyaan ya. Itu yang tanggung jawab itu Pak Erano Firdaus itu. Iya, itu. Karena beliau reporter kan. Iya, jadi sajiannya kayaknya keren kali ini. Iya, betul. Belum ada. Jadi obatnya aja jemput aja. Jemput aja. Masuk Bang Indra Sapri yang jemput saya bertiga. Indra Sapri. Dia nunggu. Memang spesial ya. Berangkat malam itu malam minggu. Dijemput berarti memang spesial ya. Iya, dijemput malam tuh ya. Kami berangkat dijemput malam. Nggak enak juga banyak orang. Iya. Dijemput malam hari ya, malam hari. Dia datang ke Payakumbuh, kami langsung berangkat. Hari Minggunya latihan, hari Seninnya terbang ke Jakarta. Ini nggak pernah terungkap ini. Iya. Karena saya dari biasanya SMP, kalau ceritanya biasanya ya, dari SD saya gitu, Bu. Itu yang mungkin kan orang tua apa? Dia mau saya jadi dokter gitu, Bu. Itu cita-citanya, kaki sih. Nah itu, kok itu? Iya, dengan sepak bola saya bisa jadi pekerjaan besok. Yalah, itu Pak. Oke, kalau itu sih. Tapi apa nggak mengizinkan? Oke, kan? Doa. Ada bagi tiang tiap bulan gitu. Itu, Om. Jadi kelas ya, diadu nih bapak sama anak sama si Om. Ya mungkin itu ya kan orang tua karena saya anak yang sulung mungkin yang harapannya terlalu besar mungkin. Kalau masalah kasih sayang anak dengan orang tua, cucu dengan kakek, itu berpacu-pacu itu. Iya, kita betul. Sayang sama anak, kakek neneknya lagi sayangnya. Betul. Gitu. Dia nggak mau, dia colok ke dalam, Bu. Akhirnya darah itu yang jadi busuk dalam, Bu. Ya kan? Busuk. Nah, kemudian saya operasi lagi, operasi di Semen Padang kan. Kira saya mau Semen Padang angkat tangan. Kemudian saya bawa ke mana? Ke Malaka. Itu kecil kan. Malaka, operasi pun saya sendiri aja di situ. Ya itulah. Ya. Jadi kami udah putar-putar tadi, Om. Iya. Akhirnya tetangga yang ngasih tahu. Rumah Deviatri berarti Semen Padang di sini gitu. Udah berapa tahun tinggal di sini, Om? Dari 2005. 2005. Kalau jadi pegawai Semen Padang? 1990. Berarti ketika beberapa tahun setelah tekan kontrak sebagai pemain, diberi kesempatan sebagai pegawai. Enak pemain dulu ya, Om. Dulu alhamdulillah. Iya kan? Sekarang nggak ada lagi kan? Tidak ada lagi itu. Kira-kira apa alasannya, Om? Ini bisa alasannya ya yang dulu ya mungkin belum sewah sekarang itu, belum sewah maksudnya kontrak belum ada kontrak yang sebesar sekarang. Sekarang kan bisa hidup dengan sepak bola. Begitu. Jadi mungkin dalam bentuk gaji aja, gaji mungkin belum. Ya alhamdulillah masih cukup lah, tapi jika belum dibandingkan dengan sekarang jauh berbeda. Makanya motivasi kita bagaimana kita bisa masuk sebagai karyawan Semen Padang dan juga jadi pemain Semen Padang. Iya. Karena kalau dihitung dengan salary dengan gaji, rasanya kalau kita bandingkan dengan yang era sekarang, nggak matching deh. Nggak matching ya, betul. Jadi bentuk apresiasi dari perusahaan kepada pemain saat itu adalah kita jadikan karyawan. Betul. Dan dengan karyawan bisa beli rumah ya, Om. Bisa beli mobil ya, Om. Bisa beli mobil, alhamdulillah ya. Yang pastinya bisa juga merit waktu itu ya, Om. Iya betul. Berapa orang nanya, Om? Anak 3 orang. 3 orang yang paling besar? Orang paling besar di kuliah di UNAN. Di ilmu kesehatan masyarakat. Kesmas ya. Kesmas. Yang kedua juga di UNAN. Kebidanan, ilmu kebidanan. S1 kebidanan. Yang ketiga si bungsu si Kanaya kelas 3 SMP mau masuk SMA. Buat jarak antara 2 yang 3 nih agak jauh 5 tahun.
Iya, saya rasa ingat diri saya, Om. Iya. Karena Om punya anak gadis ya. Iya. Anak gadisnya ada 3. Hmm. Awalnya kan 2 itu, makanya jaraknya 3 dong. Jadi mikir, nambah nggak ya? Iya. Tapi cewek juga dikasih. Cewek juga dikasih. Alhamdulillah. Berarti tetap sampai kapanpun kita belikan teh ya, Om. Betul. Nggak ada yang ngalah kan? Tapi alhamdulillah juga gitu, karena terus terang ya, saya 5 tahun baru dapat anak pertama. Oh, berarti baru pertama memang butuh perjuangan juga ya? Iya betul, 5 tahun baru dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suka dukanya, Om. Suka dukanya itu. Kita udah seliur kemana-mana ini. Iya betul. Karena ini memang kebetulan kalau kita silaturahim sama rumah Om baru sekarang. Iya. Sebelumnya kita ketemu di lapangan Galatama. Betul. Di PSP kita sering ketemu ya. Di PSP sering ketemu. Saya merit 95, Pak Riko 95 dapat anak 2000. 2000 ya. Alhamdulillah. Begini Om. Om ini pemain yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena setelah generasi Om, mohon maaf ya, kalau saya keliru tuh dikoreksi. Iya. Striker ya, kita berbicara striker di Sumatera Barat ya. Iya. Number 9 itu striker ya, ujung tombak gitu. Habis Om siapa lagi Om? Yang Sumatera Barat ya? Yang Semen Padang itu Sumatera Barat. Kita berbicara yang mereka sampai di top level lah gitu, seperti Om itu. Kalau mungkin dia main bukan di Semen Padang, bukan kali gitu. Feby apa ya? Feby Hamzah ya. Feby Hamzah ya. Anak kita Feby Hamzah. Iya kan? Setelah itu kan kita sulit menjadi striker. Sulit menjadi striker yang benar. Irsyad Maulana winger. Winger benar. Ya. Yang target man itu susah. Iya, Leo juga di back kiri sekarang. Iya kan? Pemain kita yang beredar malah banyak di pos pertahanan kan? Iya, betul. Kiper, kayak dia, Teja gitu. Kemudian di back. Di back gitu. Kalaupun ada yang di barisan depan, winger cuma. iya, Maulana winger. Ya. Nah, itu yang menarik bagi kami. Om adalah striker murni gitu. Dan memiliki catatan luar biasa gitu. Salah satunya Om mencetak gol penentu waktu Semen Padang juara Piala Liga. Piala Liga, benar. Di Surabaya. Surabaya. Mengalahkan Arema gitu. Iya. Artinya kita boleh berbangga era Om itu sebenarnya kayak gini Om. Kadang timbul perdebatan ya. Perdebatannya seperti ini. Zaman dulu dengan sekarang nggak bisa dibandingkan lah. Kan seperti itu ya. Nggak fair kalau kita bandingkan sepak bola zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi saya mencoba melihat ke sisi positifnya Om. Artinya apa? Kita butuh untuk merecall history itu supaya apa? Supaya kita butuh orang-orang yang baru, yang segar, sesuai dengan posnya tadi Om. Betul. Saya bilang striker langka tadi. Iya. Gitu. Om dulu kapan taunya waktu kecil-kecil itu kayak yang pertama kayaknya saya ini pemain bola ini, bakal jadi pemain bola gitu. Kesimpulan itu kapan datangnya Om? Iya, mungkin karena apa itu? Karena pertama rumah dekat dengan lapangan sepak bola. Rumah cuma 100 meter dari lapangan sepak bola. Berarti lapangan sepak bola itu halaman rumah. Ya, benar, halaman rumah. Ya, mungkin sehari-hari waktu itu ya senang aja main bola gitu. Senang main bola dari SD ya, dari SD. Kalau boleh sebut tahun Om, tahun berapa itu Om? Tahun mulainya saya masuk SD tahun 74 ya. 74 ya? Ya sekitar 76 78 lah. 78 masih di awal-awal gitu. Iya. Ya itu main bola pakai bola apa dulu? Karena bola misalnya bola yang kayak sekarang ini kayaklah bola masih bola plastik dan juga bola dari jeruk. Kan jeruk itu di kalau di kampung Om apa namanya jeruknya? Jeruk Bali. Jeruk Bali. Jeruk Bali. Kalau di tempatnya kan salah Kasumbo. Kasumbo yang besar kok. Yang besar Om ya? Yang besar. Ini agak kecil. Agak kecil Om. Agak kecil. Kalau Kasumbo besar. Oh gitu. Susah untuk apanya. Dibakar dulu nggak? Dibakar dulu kadang-kadang dibakar, kadang-kadang enggak juga. Soalnya sebelumnya kita pernah ngobrol sama Coach
Henry Susilo. Henry Susilo ya. Dia Tengare dia seperti itu bilangnya. Iya. Bisa dibakar, ada dibakar ya, dibakar di apa, ada diempuk ya. Tapi sekarang jeruk itu masih ada nggak? Agak susah carinya Pak, agak susah. Tapi dulu di depan rumah ada semua, jeruk Bali ada, jeruk Sumbo itu ada juga. Ini rahasia Tuhan ini. Rahasia Tuhan. Kamu belum saya kasih bola, saya kasih jeruk. Iya. Di halaman rumah itu kan banyak apa tanaman-tanaman apa jeruk Sumbo, jeruk Bali ada juga. Jadi bulan puasa waktu itu saya ingatnya bulan puasa kecil-kecil waktu itu kan karena bola ini sulit dicari ya. Ya, dijadikan bola malam-malam. Kadang kaki berapa sampai luka-luka kan. Iya dulu mana ada pakai sepatu. Mana ada pakai sepatu, benar. Itulah apa ya Bu. Mungkin saya mengimajinasikannya waktu apakah Om masuk mohon maaf ya Om ya. Karena waktu saya kecil-kecil kan juga sempat menikmati yang kayak gitu, tapi enggak yang pakai jeruk yang ngebakar enggak. Kalau yang ke Sumbo itu pernah pakai. Oh, ke Sumbo ya benar. Pernah menikmati gitu. Cuman tabiatnya gitu, saya nggak tahu sih Om. Tabiatnya kan dulu waktu masih kecil yang hobi main bola ini malas mandi Om. Karena pulang maghrib kan, langsung pergi ngaji kan. Langsung ngaji betul Oh ya. Saya dulu di depan rumah itu ada musala kan, musala juga dekat di rumah mungkin 50 meter mungkin dari rumah. Musala kan siap pulang main bola di lapangan Sari Bulan namanya dekat rumah itu kok. Kalau apanya kelurahannya di Sawah Padang ya. Di lapangannya namanya Sari Bulan. Nah situlah main, habis main langsung gaji kadang-kadang nggak sempat mandi kan. Ambil sarung, ambil peci langsung kabur. Iya, karena takut terlambat karena waktu itu kan main apa nggak sama yang sekarang kan ada kena rotan gitu ya. Kalau terlambat kena minggu rotan. Yang kemarin kita sholat jemaah kan. Iya. Kan Om Iman itu. Imam ya. Jadi pas kami perjalanan pulang kami itu mempergunjingkan Om itu. Mempergunjingannya kayak gini. Dari bacaannya kayaknya nih Coach Delvi ini orang yang keras juga didikan agamanya waktu kecil gitu. Iya. Salutnya kita sama orang-orang periode 70-an 80-an seperti itu. Mereka pendidikan agama ini jadi perhatian. Iya, betul. Om merasakan dipukul pakai rotan? Iya, dipukul pakai rotan merasakan. Betul. Alhamdulillah. Jadi sering malas mandi ya? Sering malas mandi, bukan malas mandi, nggak sempat mandi. Ini pembelaan ini. Iya, nggak sempat mandi, karena takut terlambat kena rotan. Full time itu azan maghrib ya? Azan maghrib, full time ya? Azan maghrib baru selesai main kan gitu. Tapi saat itu kepikiran nggak bakal jadi pemain bola waktu kecil-kecil main-main kayak gitu? Kepikiran ada sih, karena itu cita-cita juga. Karena saya dulu waktu PSP main, PSP waktu itu kan belum ada TV. Jadi di radio kok cepat, saya heran juga kok cepat sekali orang main bola kayak gitu ya. Gimana caranya latihan? Gimana itu? Itu yang jadi pertanyaan ya. Itu yang tanggung jawab itu Pak Erano Firdaus itu. Iya, gitu. Karena beliau reporter kan? Iya, jadi sajiannya kayaknya keren kali ini. Iya, betul. Terus ya karena tiap hari main bola itu pokoknya karena dulu banyak olahraga Pak yang saya suka, sepak bola sama bulu tangkis. Itu ya? Iya, bulu tangkis kadang-kadang bisa juga saya dia di SD dulu kan, mewakili SD-nya bulu tangkis ya. Tapi begitu tamat SD, masuk SMP baru saya fokus ke sepak bolanya. Saat itu siapa pemain populer saat itu yang bikin Om menjadi kayaknya saya pengen seperti Om itulah gitu. Siapa waktu itu pemain yang jadi trendsetternya zaman Om? Maksudnya yang di Payakumbuh atau di Sumatera Barat? Yang kalau di Payakumbuh ada Om? Payakumbuh ada sih, siapa ya? Waktu itu senior saya ada Edi Kewi namanya, Edi Kewi juga ya. Ya kalau itu kan Om melihat dengan mata langsung. Betul. Orang itu main bola kan seperti ini dia main bola. Betul. Kalau yang di Sumatera Barat itu Pak Haji Suatman ini. Suatman kan lagi top. Iya, beliau lagi top. Saya masih kecil-kecil waktu itu nonton dia kan, nonton di waktu itu PSP ada pacu kuda nggak salah. Pokoknya ada event di Payakumbuh tuh pasti ada pemain klub top dulu yang datang. Oh begitu. PSP ada Predetek dulu. Jadi maksudnya di luar trek kuda di dalam
Bukan. Maksudnya? Trek kudanya di lapangan Kubu Gadang. Terus main bolanya di lapangan Poliko di pasar. Di kota Payakumbuh pada event yang sama. Yang sekarang yang dijadikan kantor wali kota itu, Lipo. Oh ya, itu lapangan dulu ya. Itu lapangan sepak bola, itu lapangan sejarah itu apa? Saya jadinya di situ juga. Kesian juga kan. Nah, jadi penggantinya sekarang belum ada gitu. Belum ada ya. Karena di situ kok ya maaf aja klub-klub yang bagus ya main misalnya Piala Wali Kota di Padang. Pasti ke situ akhirnya. Berarti dari dulu Payakumbuh dan 50 kota udah menjadi apa juga? Iya, betul. Senternya buat sepak bola semua ya. Oke. Berarti kerasanya bagusnya saya beli sepak bola pas SMP. SMP yang suka serius, ya SMP mulai serius. Pas 1 SMP mulai. Itu udah sangat menyenangi ya Pak. Mungkin orang yang lain nggak saya tinggalkan. Mungkin di sepak bola itulah yang jadi kesenangan itu. Ya. Berarti saat itu melakukan sepak bola memang karena cinta ya Om ya? Betul. Belum kebayang ya waktu itu kalau sepak bola saya nanti gaji sekian puluh juta kemudian bangun rumah benar-benar nggak? Belum kebayang. Tetapi Po, mau aja saya kelas 2 SMP udah main di Persepak. Udah main di klub besar di Payakumbuh. SMP udah senior. SMP udah senior ya. Tapi ya belum inti ya, belum percaya. Tapi masuk. Ketika masuk senior berarti kan pendahulu kita kan udah punya pertimbangan nih. Ini anak bakal bisa jadi nih. Bisa jadi ya. Saya SMP kelas 2 udah masuk ke Buan Persepak Payakumbuh. Klub saya waktu itu yang di klub top juga di Payakumbuh, Horizon namanya. Horizon itu materinya pemain-pemain top di Payakumbuh semua. Itu lawan beratnya yang Pertani di Batu Sangkar nggak salah. Jadi Om kan memutuskan untuk berfokus di sepak bola setelah itu. Sepak bola. Tapi kalau kita berbicara zaman itu kan banyak event ya Om. Untuk event kelompok pelajar gitu. Kelompok pelajar ya. Iya kan? Iya. Rata-rata pemain kan banyak muncul melalui event kelompok pelajar. Betul. Apakah Om juga muncul melalui event kelompok pelajar saat itu? Iya betul. Saya munculnya waktu itu Popsi ya Pak. Popsi antar SSB. Olahraga pelajar seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sumatera Barat ya. Itu di Payakumbuh. Dulu kan dibagi apanya dulu Bapak? Penyisihannya dulu ya Bapak. Penyisihannya di Payakumbuh dulu. Tapi Payakumbuh kan banyak SMP. Tingkat 2 ya? Iya, tingkat 2 dulu. Kami juara. Alhamdulillah kami saya SMP 1 Payakumbuh juara. Final sama SMP 4 nggak salah. Juara kami. Kemudian dibagi apalagi antar zone ya Pak. Babak 16 besar gitu kali ya. 16 besar. Main di Payakumbuh lawan SMP 2 Batu Sangkar, SMP mana lagi ya. Kami juara juga. Akhirnya ke Padang ada 4 besar di situ. 4 besar tim yang masuk ke Padang. Wah, tingkat 1 lagi. Tingkat 1 lagi. Nah, itulah SMP 1 Payakumbuh yang mewakili zona di sana. Kemudian SMP 1 Batu Sangkar, SMP Sejunjung dan SMP 1 Padang. Main di lapangan Memonjol. Waktu itu tahun berapa? 83. Berarti belum ada Gus Salim. Gus Salim adanya tahun? Belum pakai. Gus Salim belum pakai. Gus Salim saya itu untuk kebutuhan tuan rumah MTQ ya Om. Betul. Enggak salah 93-an. Berarti masih 93 benar, 93 saya masih di Memonjol ya Om. Iya. 92 ke bawah masih di Memonjol. Juara waktu itu? Juara SMP 1 Payakumbuh. Akhirnya nampak oleh tim telesportingnya di Padang. Di mana PSB Padang mewakili ya untuk invitasi, ada kejuaraan invitasi PSSI nasional. Lalu ditarik yang dari daerah yang bagus. Ditarik dari daerah yang bagus-bagus ya. Waktu itu yang terjaring di SMP 1 Payakumbuh sama Indra Susila berdua. Sama Om ya. Iya. Saya dijemput malam-malam waktu itu yang dijemput saya. Jemput malam-malam ngeri ya. Iya, enggak dikasih tahu Ripo waktu itu ya, karena malam Minggu, saya ingatnya malam Minggu ya, saya habis ujian akhir SMP. Besoknya mau pergi jalan-jalan, malamnya saya dijemput oleh Pak Usmancan dan Bang Capin almarhum ya di Mapudung. Iya, karena waktu itu belum zaman Android kan. Belum ada. Jadi obatnya jemput aja. Jemput aja. Masuk Bang Indra Sapri yang jemput saya bertiga. Indra Sapri.
DP Gumbu. Memang spesial ya. Berangkat malam itu malam Minggu. Minggu. Dijemput berarti memang spesial itu kan. Iya, dijemput malam tuh ya. Kami berangkat dijemput malam. Nggak enak juga banyak orang. Iya. Dijemput malam hari ya, malam hari. Dia datang ke Payakumbuh, kami langsung berangkat. Hari Minggunya latihan, hari Seninnya terbang ke Jakarta. Itu pertama naik pesawat berarti. Itu pertama naik pesawat, benar. Saya pertama naik pesawat gara-gara bola ya Om. Gara-gara bola, benar, gara-gara bola. Tapi pasti ketika Om jemput tuh orang tua pasti kaget juga ya. Pasti kaget ya, benar, pasti kaget. Nah, dilemanya orang-orang lama Om. Karena kebetulan kita juga punya keluarga pemain bola dulu. Iya. Itu nggak ada orang tuanya setuju anaknya pemain bola. Karena dianggapnya bukannya hidup lebih baik anaknya merantau nanti ke perantauan punya kedai punya apa rumahnya gitu. Benar. Main bola anak kami juin aku. Iya. Apakah Om juga mengalami hal benar kayak gitu Ripo. Ya. Pertama saya berangkat ke Jakarta gitu ya. Ke Jakarta. Alhamdulillah PSP waktu juara 4 di nasional Bang. Juara 4, salah satu pemainnya itu bukan runner up ya? Juara 4. Itu invitasi ya Bang, invitasi untuk cikal bakal jadi PSI Garuda 1 kali. Ya. Jadi waktu itu ya tahun 83 ya, 83. Juara 4 saya pulang ke Padang terus ke Payakumbuh. Ya. Ditawarkan sekolah di sini. Waktu itu ya terserah pilih aja semua satu pada manajer saya pada Tumokudung gitu ya. Orang-orang yang punya apa juga di Kota Padang, pengaruh di Kota Padang ini. Dia menyarankan, dia suruh pilih ada SMA 1, SMA 2, atau SMA 3. Terserah kamu aja apa. Pokoknya kamu di Padang. Enak ya, nggak perlu ikut PPDB ya. Nggak perlu mendaftar online ya. Nah, itu kan prestasi gitu ya. Iya. Saya pulang ke Payakumbuh, ya orang tua nggak mengizinkan saya. Ibu atau bapak? Bapak. Apa bilang beliau? Kebetulan papa juga guru kan, yang di guru SMP kan. Ya guru, nggak mengizinkan saya pindah ke Padang. Mungkin alasan beliau mungkin saya waktu itu masih muda sekali. Mungkin ada pengaruh-pengaruh yang tak bagus lah mungkin di Kota Padang mungkin gitu. Jadi beliau agak nggak mengizinkan sekolah di Padang. Akhirnya saya SMA juga di Payakumbuh, dan setelah waktu berjalan Payakumbuh juga yang juara Suratin Cup. Suratin Cup 84. Mohon maaf Om, saya potong. Iya. Bapak Om masih ada? Udah 2009 almarhum. Lama. Nah, saya lihat nih matanya berkata-kata cerita apa. Iya, saya minta maaf ya dijawab. Iya. Kenapa Om? Karena ini perjuangannya gitu, sakitnya gitu sampai saya bawa ke Malaka. Jadi itu setelah saya operasi di Semen Padang. Dia dulu ambeien karena takut dioperasi, saya mau operasi. Gitu. Dia nggak mau, dia colok-colok ke dalam akhirnya darah itu yang jadi busuk dalam ya kan, busuk. Kemudian saya operasi di Semen Padang kan. Kira saya mau Semen Padang angkat tangan. Kemudian saya bawa ke Malaka. Itu cerita. Malaka, operasi saya sendiri aja di situ. Itulah. Ya Om. Berarti 2009 ya Om ya? 2000 ya. Operasi 2007. Oke, siap. 2007 nih. Di 2009 mereka. Artinya kita ambil sisi lainnya Om ya. Kalau ketika kita bicara sedihnya kan memang siapa sih yang tidak sedih kehilangan orang tua gitu ya. Om yang bercerita saja mungkin kalau nggak saya tahan air mata nanti wajah kita nggak lanjut jadi. Cuman Om kan pernah tidak diizinkan untuk main bola dan Papa menikmati masa aja ya Om. Iya. Nah ini yang menariknya gitu. Ini jadi komparatif kan. Beberapa orang yang saya wawancarai itu banyak yang dilarang orang tuanya Om. Dan banyak yang sukses. Iya betul. Jadi saya berkeyakinan seperti ini Om. Dalam batin saya itu orang tua nggak benar-benar melarang gitu. Karena apapun yang kita lakukan tanpa izin orang tua nggak bakal jadi Om. Betul juga.
artinya papa Om, almarhum papa dari awalnya tidak mengizinkan, tapi tetap bisa menikmati masa saja ya Om. Betul Bung. Mungkin dari itu ya, dari saya sambil kerja di sekolah ini, mohon maaf ya, bukan membanggakan ini, tidak. Karena saya di sekolah masuk 2 besar tuh Bung, saya 3 besar. Wah, ini nggak pernah terungkap ini. Iya. Karena saya dari biasanya SMP, kalau ceritanya biasanya ya, dari SD ya? saya gitu Bung. Itu yang mungkin kan orang tua apa, dia mau saya jadi dokter gitu Bung. Itu cita-citanya. Tapi saya nggak gitu. Saya mikirnya begini Bung. Saya adik kakak 5 orang. Om nomor Pertama sulung. Oh sama kita ya. Sulung kan? Sama berlima ya. Jadi pemikiran saya begini Pum. Orang tua saya nih, mohon maaf ya, karena PNS ya, guru. Adik saya berempat. Bisa ditakar gajinya. Kalau saya mungkin saya jadi dokter ya, kedokteran yang biayanya terlalu banyak. Rentan waktunya panjang. Itu yang pemikiran saya. Jadi untuk adik-adik saya ini mungkin mungkin mencukupi. Iya, mungkin enggak 100% lah dia untuk sekolah mungkin apa. Nah, itu pemikiran saya waktu itu kan. Maka saya banting setir, karena orang tua tadi yang tidak mengizinkan Po. Kakek saya juga pemain bola juga Po. Dia agak bekas wali negari, ada apanya. Berarti darahnya memang darah pemain bola. Iya benar dari kakek. Terus dia punya dia agak bercukupan lah sedikit. Nah kan hartanya banyak si yang kakek ini. Dia punya sampai dia punya kuda pacu, dia pakai kuda. Zaman dia pakai kuda pacu. Keren Om. Iya. Sekarang kok Saribulan itu orang beli kaya Om. Saribulan itu dari nama kuda kakek saya Po. Saribulan itu lapangan Saribulan itu sekarang kan, nama kudanya pertama Saribulan, saya ingat itu. Kemudian ada Kijang namanya, kemudian ada Balang Dewa, Balang 3 kan, Balang Dewa. Nah itu punya kuda pacu, dan juga punya bendi bendi juga punya, bendi Buki juga punya. Saat itu paling elit lah. Iya. Beliau ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti beliau yang membackup Om. Iya benar. Sepatu bola pun dia yang belikan. Dia mau apa aja gunting-gunting ini. Berarti konflik dong anak sama bapak itu. Iya. Sepatu saya yang sepatu yang agak bermerek ya. Iya. Kakek yang belikan. Iya, artinya kan bapak nih larang nih. Iya. Kakek belikan. Tentu bapak komplain sama. Enggak komplain. Tapi itu tadi saya di sekolah enggak mundur. Iya. Terus apa? Karena mereka kan tahulah guru apa. Kalau saya kan terima rapor. Kan karena orang tua jemput. Nah, orang tua itu dipanggil namanya juara itu mereka tampil di atas pentas gitu. Ini itu yang apanya. Sampai kelas 1 SMA Bos. Kelas 1 SMA saya masih di ranking 2. Mantap. Jangan-jangan pemain bola yang juga linear akademiknya ya. Betul. Sebagian kan udah main bola, Iya. Nanti nilai kita dibantu nih sama guru. Saya jurusan IPA, ya. Oh, IPA lagi? IPA lagi. Wah, keren ini Om. Saya IPA. Iya juara 2 terakhir. Yang itu yang mewakili Gasliko itu Kok. Gasliko itu Kok juara dia di Sumatera Barat, Gasliko. Itu Suratin bukan? Suratin mewakili ke Solo. Sumbario dulu ya, Sumbario. Kelas berapa waktu itu? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA terus saya terbang ke Solo, main ke sana. Habis pulang dari itu baru ingatan saya harus pindah ke Padang. Tak mungkin saya di Payakumbuh. Kenapa nggak mungkin? Karena itu Gasliko bisa juga sampai ke nasional. Enggak juga sih, karena sampai nasional iya, tetapi yang namanya pasti klub ibu kota pasti lebih diperhatikan daripada anak-anak daerah kan gitu. Ajangnya juga banyak di Kota Padang daripada apa. Iya. Ya ajangnya. Makanya saya pindah ke orang tua enggak mau setuju. Saya bilang ke kakek, saya pindah sekolah ke Padang. Kok di Padang, Cong? Ya, Cong. Saya cari kerja dengan kaki, saya tidak kerja dengan otak, dengan kaki. Nah itu, kok itu? Iya, dengan sepak bola saya bisa jadi pekerjaan besok. Yalah, itu apa?
Oke, kalau itu cil. Tapi apa nggak mengizinkan? Oke, kan? Doa. Ada bagi tiang tiap bulan cil. Itu Om. Jadi kelas ya, diadu nih bapak sama anak sama si Iya. Om. Ya mungkin itu ya kan orang tua kena saya anak yang sulung mungkin Yang pertama. harapannya terlalu besar mungkin. Kalau masalah kasih sayang anak dengan orang tua, cucu dengan kakek, itu berpacu-pacu itu. Iya, Kita betul. sayang sama anak, ini kakek neneknya lagi sayangnya. Kan? Betul. Anak sepatu merek A dia nggak ada gitu kan. Iya. Kalau boleh tahu waktu itu apa merek sepatu paling mahal waktu itu? Saya Adidas sudah pakai. Adidas waktu itu? Iya. Wah, keren ya. Adidas. Saya kakek belikan. Ya pertama Kico ya. Kico pertama Kico ya? pilihannya. Kico Ya, yang merah. kemarin KN juga cerita kicau juga. Tapaknya merah itu po. Oh. Saya pakai itu. Kemudian udah main di Persepak, udah dibeli Adidas. Oh, Adidas ya. Adidas. Keren. Iya. Saya ingat waktu itu po ada si pelatih saya tuh Pak Dair namanya, Irnaldi Bainal, Irgai topnya di Payakumbuh ya. Dia kawan dengan Ruji Kalces, dia kawan dengan Ruji Kalces. Nah, dia ke Jakarta. Om William Rudy Kalces. Ya, dia bawa sepatu itu Power enggak salah. Power yang nyempul 6 Bang. Sesuatu yang Payakumbuh saya pakai itu. Dia beliin sama dia pulangin sama siapa itu? Si Dair itu, kakek saya. Oh. Ir kasih aja sama si Delvi gitu ya. Oh ya oke, saya bayar berapa kamu apa cuma? Dia bayar. Itu satunya saya pakai itu. Siapa nama kakek? Nanti lupa nanya. Nama kakek apa? Nama kakek saya Darussamin Datuk Batuah. Darussamin Datuk Batuah ya. Darussamin Datuk Batuah. Iya. Berarti Nikah saat Bali itu Negari dia dulu. orang paling berpengaruh di Sawah Padang ya. Sawah Padang Laut Kuning. Laut Kuning ya. Tanahnya banyak diwakafkan SD, masjid. Nah, itu di Laut Kuning. Mengalir pahala untuk beliau insya Iya, Allah. alhamdulillah. Latihan untuk beliau. Iya. Artinya kebayang lah gelagat itu sepatu modern juga. Wah, ini ya. Iya. Berarti beliau sangat support ya. Sangat support sekali kalau kakek saya. Sampai jam tangan saya mahal ya, jam tangan Mido yang mahal ya. Mido ya. Dibeliin saya Mido. Berarti cucu kesayangan ini. Iya benar, cucu kesayangan saya benar. Karena saya udah punya nama itu udah pergi ke nasional itu kan, nasional. Iya. Nah, itu yang mungkin apanya. Berarti dari kita ngobrol dari awal sampai sekarang, poin yang ditangkap itu salah satunya adalah Om kayak gini. Orang-orang sukses itu memang dapat support dari keluarga. Iya. Jadi saya nggak yakin kalau papa Om benar-benar larang. Saya nggak yakin. Benar. Iya. Benar. Jadi beliau dalam kebimbangan. Betul. Di satu sisi memang melihat anaknya prestasi kan. Betul, karena waktu itu sepak bola belum menjanjikan nih, Iya, dia benar juga. Iya, Dia benar. makanya dalam kebimbangan tadi. Tidak menjanjikan sepak bola. Kalau kita berbicara di level kita orang secara umum ya, mainstream kita berpikir tetap, mohon maaf ya, profesi dokter tetap paling elit lah. Iya, betul kan? Benar. Meskipun ternyata banyak profesi lain yang menghasilkan uang lebih banyak dari betul. dan Om membuktikannya kan? Membuktikan ya. Dia begini, saya pindah ke Padang 85 ya. Akhirnya saya bela PSP Junior lagi juara di sini kan, juara di Sumatera Barat kan, akhirnya berangkat. Dia semua ya orang tua ya, mama, papa dan adik-adik ikut ke tabing. Saya ingat kali mereka Mengantar ke bandara. Rupanya mereka lagi support. Saya alhamdulillah saya bilang gitu kan. Akhirnya ya itu yang juara 2 junior ya nasional itu Bang. Itu hebatnya orang tua ya Om. Ya. Beliau cinta kepada kita tapi mengucapkannya nggak pernah. Betul. Iya kan? Orang tua sangat mencintai kita tapi nggak pernah bilang ada sayang kan, nggak pernah. Iya, Tapi diwujudkan aja kan. Aku lah tipe dengan bandara mantan. Iya, betul. Tetapi mungkin karir ini susah sejalan dengan apa? Betul. Sejalan dengan pendidikan. Wah, ini menarik ini. Ya. Ya soalnya kalau kita bicara mohon maaf ya, kalau kita bicara perjalanan karir segala macamnya itu catatannya udah banyak itu. Iya. Tapi dibicara kehidupan ini kita jarang ini. Betul, karena saya merasakan gitu kan. Pindah ke Padang dia memang agak pedih gitu kok. Karena saya kos masak dulu baru makan, cuci dulu baru pakai baju kan gitu. 3 bulan saya mau pulang kok. Karena
nggak sehari-hari kita nggak gitu kan, karena masa ada main masa kan gitu. Iya. Kehidupan kayak ada cucian pernah dulu memang dari kecil saya dulu cuci baju sendiri gitu kan, disuruh bapak kan, cuci baju seorang gitu kan, itu kan. Iyalah, itu lah efeknya kan. Jadi saya masuk ke kos di Padang, ya saya enggak ya walaupun berat tetapi sudah menjalaninya dari kecil gitu. 3 bulan nggak tahan. 3 bulan nggak tahan, mau pulang rasanya kan gitu. Tapi kenapa akhirnya bisa bertahan? Ya gitu, karena tekad tadi nggak mungkin saya harus mengalah, nggak mungkin. Kalau saya melangkahkan kaki dari rumah, saya harus nggak balik lagi gitu. Waktu itu kos di mana? Di Padang Pasir, di Padang Pasir 9. Di belakang itu gubernur. Kita kos, kita masak sendiri, sendiri, tinggal sendiri. Iya, saya 2 sama Indra Susilo gitu, 1 kamar. Oh, berdua. Oh, berarti udah dari junior udah bareng-bareng. Iya, bareng ya. Dari SMP saya bareng, saya SMP bareng, ya SMA juga sampai SMA. Sampai senior ya, Om ya. Sampai senior. Ya itu juara 2 PSP Junior Suratin ya. Alhamdulillah ditarik diklat setahun. Diklat PPLP Padang. Karena pertandingan dulu kan PPLP se-Indonesia kan di Padang tuan rumah. Jadi waktu itu materi PPLP itu 2 tahun di bawah saya. Kelas 1 SMP SMA baru. Jadi mungkin harus dimasukkan senior karena karena pelatihnya Pak Arlis waktu itu ya, Pak Arlis. Iya. Supaya kita jangan katanya jangan malu lah sebagai tuan rumah katanya. Nanti dibantai dengan yang lain kan mungkin. Iya. Masuklah kami berlima yang bekas bekas PSP Junior tersebut. Alhamdulillah kami juara. Saya satu yang PPLP Padang sekali itu mungkin barangkali. Tahun 86. Saya tahu skornya 4 gol gitu. Final waktu itu lawan Salatiga. Waktu itu belum ada YouTube ya, Om ya? Belum ada YouTube. Ya. Kalau main satu-satu. Main satu-satu ya. Mungkin udah lain pesona juga kan? Iya, main satu-satu. Dua-duanya saya cetak gol 1-1. Akhirnya tambah waktu 2 kali 7,5 nggak salah. Iya. Di injury time 7,5 itu cetak gol lagi. Akhirnya menang 2-1. Oke, Om. Om dari kelompok pelajar sampai kelompok senior masuk PSP Padang, masuk Semen Padang. Om selalu mencetak gol di momen-momen penting. Iya. Mencetak gol di partai final seperti yang tadi. Kemudian juga mencetak gol juga di ini yang di Tamat Hari di Surabaya gitu. Nah, yang penasaran kayak gini Om. Artinya kan Om kan otodidak ini. Iya. Belajar dari alam gitu. Iya betul. Tapi saya rasa itu nggak cukup loh. Kalau kita hanya punya bakat aja untuk menjadi pemain hebat, striker hebat. Latihan khusus seorang Devi Adri muda itu seperti apa Om?